sebuah portal belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud, dikemas secara apik, menarik, dan lengkap sesuai kebutuhan guru dan siswa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini ada yang pernah download atau mungkin tahu sedikit tentang portal rumah belajar? Belum tahu ya? Belum tahu. Berarti Anda Fadro itu ini ya, pengetahuan IT-nya lumayan ya, maksudnya ya. Oh, level 1. Lulus nggak Anda? Enggak. Belum. Tidak ini tertunda, nanti next ya. Kemudian kenapa harus pakai portal rumah belajar ini? Karena rumah belajar ini menjawab semua masalah yang dihadapi ketika pembelajaran jarak jauh dilakukan dan dapat digunakan secara gratis. Kebetulan saya punya yang simpati dari Telkomsel. Jadi kalau Yanda dan Bunda punya, di belakang ini kan internet Merdeka Belajar ya dari Kemdikbud. Ini ada logo portal rumah belajarnya. Ini bisa diakses secara gratis dengan kuota belajar gitu ya. Jadi tidak usah bayar lagi, tinggal akses saja. Kenapa harus pakai portal rumah belajar? Karena di portal rumah belajar ini ada 4 fitur utama. Next. Ada di sini ada kelas maya. Yang pertama kelas maya. Kelas maya ini memungkinkan untuk siswa dan guru itu ada dalam satu kelas maya atau kelas daring. Jadi siswa dan guru itu difasilitasi oleh portal rumah belajar ini untuk berada dalam satu kelas tanpa tatap muka atau berada dalam kelas maya. Lanjut. Tadi yang kelas maya, kemudian lanjut. Next, yang kedua itu ada sumber belajar. Di sini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru yang sesuai dengan kurikulum secara terstruktur dan dikemas secara menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi di dalam sumber belajar ini lengkap ya Bunda, ada dari SD, SMP, SMA, ETK, SD, SMP, SMA, sampai SMK juga ada. Jadi kalau misalnya saya kelas 5, tinggal klik aja di situ SD kelas 5, terus mau materi pelajaran apa nih, ada IPA klik, udah diklik tinggal dicari juga sub materinya apa yang mau kita bahas, seperti itu ya. Itu bisa nanti kita download, kita kasih ke anak. Jadi sebagai salah satu tambahan materi juga kan untuk anak belajar di rumah, seperti itu. Lanjut. Kemudian ada bank soal. Nah, bank soal ini adalah kumpulan soal dan evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar sesuai tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Jadi di sini Bunda dan Yanda bisa mengakses soal-soal yang sesuai dengan kelas dan sesuai dengan kelas yang Bunda ajar. Misalnya saya kelas 5 bisa mengakses soal untuk kelas 5 seperti itu. Dan Yanda dan Bunda juga bisa kalau ingin berkontribusi di sini bisa mengupload soal, kemudian nanti di uji coba dulu oleh Pusdatin, baru dimasukkan ke kelas ke bank soal ini gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya dari rumah belajar ini adalah dari kita untuk kita gitu tuh ya, dari guru sendiri gitu tuh ya, karena kan emang produk dari Kementerian Pendidikan seperti itu. Lanjut. Nah, laboratorium maya. Di sini biasanya praktek IPA itu kan lebih banyak ke praktek ya, Bunda dan Yanda. Jadi di sini siswa bisa diajak untuk ada di laboratorium maya ini. Anak bisa diajak untuk melakukan simulasi. Selain diajak melakukan simulasi, di sini juga ada lembar kerjanya dan juga teori praktikum. Jadi bukan hanya sekedar ngasih melakukan kegiatan, tapi juga ada tesnya dan juga ada teorinya seperti apa. Nah, itu tadi ada 4 fitur utamanya. Yang pertama itu kan kelas maya, kemudian ada laboratorium maya, ada bank soal, dan juga sumber belajar. Di sini ada juga fitur tambahan seperti peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan profesi, dan keberlanjutan dan BSE.
Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengembangan keprofesian dan berkelanjutan ya. Ini karena menyangkut dengan membatik ini. Nanti itu next. Jadi Yanda dan Bunda bisa mengakses portal rumah belajar ini di website yaitu belajar.kemdikbud.go.id atau bisa download dan unduh di Google Play Store. Logonya seperti itu tuh. Ada orang-orangnya kayak gitu, di atasnya ada topiknya seperti itu ya. Lanjut. Slogannya itu rumah belajar itu adalah belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi selama masa pandemi ini memang kita dituntut untuk bisa beradaptasi, untuk bisa berinovasi ya, Bunda dan Yanda. Kita tidak bisa melakukan tatap muka, jadi kita harus berinovasi dengan melakukan tatap maya, bisa menggunakan dengan portal rumah.